Assalamualaikum Bu Sina. Waalaikumsalam Pak Zaini, monggo. Ya. Terima kasih. Ya, monggo Pak Zaini. Mohon maaf sudah menunggu lama Bu Sina. Ya, enggak. Hanya ini Pak Zaini sambil baca-baca juga. Oh iya. Iya. Sehat Bu Sina ya? Alhamdulillah. Pak Zaini gimana? Sehat Alhamdulillah juga? sehat. Ya. Pak Zaini ini nanti kuci ya. Iya, Kuci Bu. ya. Kuci yang kemarin kita sudah janjian Iya. ya. Kita sepakati untuk coach hari ini. Iya, Bu. Perlu diperhatikan Pak Zaini ya. Ketika panjenengan jadi coach ya, nanti itu ada rubrik yang harus Untuk penilaiannya, Bu, ya? Penilaiannya, ya penilaian percakapan kucingnya nanti. Rubriknya yang pertama Pak Zaini ya, tidak dilakukan. Ya, kemudian sudah dilakukan namun belum sesuai dengan prinsip coaching. Iya, Nah, Bu. kemudian sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, memaksimalkan potensi. Jadi 3 ini yang harus diperhatikan Iya, dalam coach nanti ya. Nah, Pak Zaini. Untuk ini Pak Zaini ya, dalam coaching nanti ya, panjenengan selaku coach harus tahu ya kompetensi coaching, apa yang ingin dikembangkan Pak Zaini dalam kompetensi siap, coaching nggih. itu. Kira-kira apa Pak Zaini? Rencana saya nanti saya akan mengembangkan semua kompetensi coaching itu, termasuk presence, kehadiran penuh. Saya berusaha untuk hadir penuh dalam hati nurani dan pikiran puji saya nantinya. Dan yang kedua, nanti saya akan juga untuk mendengarkan aktif. Ya. Akan saya lakukan sepenuh hati dan konsentrasi penuh. Segala kegiatan sementara saya lupakan untuk fokus pada puji saya nantinya. Ya. Dan yang terakhir, yang ketiga, nanti saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada puji saya, sehingga nanti dengan sebuah harapan puji saya dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang berbobot akan mampu untuk memberdayakan beliaunya. Oke. Gitu, Ibu. Oke Pak Zaini ya, oke. Dari kompetensi yang mana Pak Zaini kira-kira yang lebih spesifik untuk yang ingin diobservasi ini nanti? Iya, rencana saya nanti saya akan lebih spesifik pada presence saya, yaitu kehadiran penuh pada diri kunci nantinya, begitu Bu. Jadi presence atau kehadiran penuh nanti akan saya terapkan. Kira-kira alasannya apa kok sampai kompetensi present yang panjenengan ini utamakan, spesifikkan? Saya pikir dari seluruh kompetensi coaching itu sangat penting, namun ini menurut saya sangat penting yang ada pada diri saya untuk presence, untuk kehadiran penuh pada diri kuncinya, karena nanti dengan kehadiran penuh diri saya pada diri kunci nantinya, nanti saya berharap kuncinya nanti akan semakin lebih berkembang, lebih fresh, lebih segar untuk mengeluarkan seluruh potensi yang ada pada dirinya. Jadi nanti ini tidak saya sambil-sambil dengan kegiatan yang lainnya gitu, Ibu. Seperti itu. Betul. Ya. Pak Zaini, untuk presensi tadi yang penting adalah yang dipresensi tadi ya. Untuk indikator Pak Zaini, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Zaini ketika nanti ini melakukan coaching itu gimana? Ya, yang pasti yang nomor 1 itu nanti apa yang menjadi permasalahan dari kunci itu nanti secara terbuka, secara menyeluruh disampaikan kunci kepada saya. Kenapa? Karena saya dasari dengan presence, kehadiran penuh diri saya kepada beliaunya ini nantinya. Yang kedua, sebagai indikator tentunya nanti permasalahan yang dibawa oleh kunci apapun itu nantinya, saya berharap nanti indikatornya adalah terselesainya masalah itu, ada sebuah solusi, dan yang perlu diingat bahwasanya solusi itu merupakan pemberdayaan pada diri kunci nantinya. Jawabannya dan ditemukan oleh kunci sendiri nantinya. Oke Pak Zaini. Untuk kali ini cukup ini dulu Pak Zaini ya. Selanjutnya kita lanjutkan kepada
coaching. Iya, coachingnya, proses coachingnya, Bu. Ya, proses coachingnya ya. Ya, terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Oke. Zaini. Ya, mari kemana Pak Zaini? Ya, ke ruang sana, Bu. Sudah saya siapkan. Mohon bersabar sebentar ya. Tunggu Pak Dar. Biasanya beliaunya tepat waktu kok. Saya lagi insyaallah datang. Assalamualaikum. Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, silakan Pak. Terima kasih Mbak Zeni. Sehat Pak Dar. Alhamdulillah. Ini perkenalkan Bu Isna selaku pengamat Pak Dar untuk coaching saya dengan Pak Dar hari ini. Bu Isna. Akan saya pada pagi. Alhamdulillah bisa minta waktu sebentar Pak Zeni. Monggo silakan. Tidak mengganggu ya? Tidak mengganggu Pak Dar. Alhamdulillah. Ini Pak Zeni. Saya selama ini kok sepertinya agak galau gitu. Ada apa? Kenapa kalau gitu Pak? Kira-kira terbaca nggak ya? Iya, wajahnya itu kok nggak kayak biasanya ini. Ada apa tuh Ben ini? Sebenarnya sih saya kepingin menyembunyikan perasaan biar nggak tergambar gitu. Ternyata Pak saya ini Iya. ahli juga. Kok biasanya murah senyum, ini kok tumben dengan agak lesu dan gelisah. Betul Pak. Ada apa ya Pak? Gini Pak saya ini sudah lama sih sebenarnya ngajar. Iya. Kok akhir-akhir ini anak-anak kok semangat belajarnya sepertinya turun. Gitu. Jadi Pak Dar merasa saat mengajar terus motivasi atau semangatnya anak-anak waktu proses pembelajaran itu turun. Betul. Begitu Pak. Iya. Kira-kira yang menjadi penyebab itu apa kira-kira? Mungkin ya penyebab kenapa anak-anak semangatnya turun mungkin salah satunya adalah mungkin cara mengajar saya mungkin Mas. Mungkin cara mengajar Itu. saya masih itu saja mungkin model Jepang mungkin seperti itu. Iya. Jadi Pak Dar merasa saat mengajar itu mungkin ada sesuatu yang belum maksimal, ada sesuatu yang dia monoton begitu Pak Dar. Betul. Ketika saya mengajar itu awal-awalnya sih anak-anak bersemangat. Awalnya semangat. Tapi lama-lama kok sepertinya daya semangatnya itu semakin turun. Dengan dampak bahwa nilai anak juga otomatis turun seperti itu. Jadi waktu pembelajaran ya kurang memperhatikan atau kurang semangat, terus hasil belajarnya otomatis berdampak menurun juga gitu Pak Dar ya. Itu yang saya rasakan. Iya. Akhir-akhir ini kalau yang awal-awal dulu sih anak-anak semangat sehingga berdampak nilai rata-rata bagus. Tapi di akhir-akhir ngajar saya ini anak-anak mulai kecenderungan semangatnya turun yang berdampak nilai. Itu yang membuat saya resah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini Pak Dar ingin meningkatkan motivasi atau semangat belajar anak-anak agar semangat lagi belajar dan berdampak pada nilai hasil belajar yang baik. Begitu Pak Dar? Betul, harapan saya seperti itu Pak Zaini. Iya. Sehingga saya kalau ngajar kemudian hasilnya nggak maksimal, saya ini kurang puas Pak. Iya Pak. Harapan saya itu dengan teknik atau apalah, mungkin cara mengajarnya atau apa, sehingga semangat anak-anak itu bangkit lagi. Iya. Dan secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap nilai mereka. Iya Pak. Baik, kira-kira kalau dari skala nilai Pak Dar, dari 1 sampai 10 maksimal yang terbaik, kira-kira Pak Dar ini sekarang berada di posisi yang keberapa kira-kira? Angka berapa Pak? Kalau menurut saya jujur Pak, Iya. nilai itu 70 itu sudah berat. Jadi Pak Dar ingin meningkatkan
Jadi posisinya Pak Dar sekarang mengajarnya dalam skala 70. Nanti kira-kira ditingkatkan Pak Dar ke tingkat ke berapa? 9, 8 atau berapa kira-kira? Kalau harapan saya Harapannya nanti Pak Dar? sampai 90 lebih Pak Sen. Baik. Sehingga harapan saya dengan target yang agak tinggi itu, Iya. nah, akan memacu saya untuk selalu berinovasi, kemudian selalu membuat sebuah perubahan-perubahan, sehingga nanti harapan saya motivasi Iya. yang muncul Hmm. berdampak ke nilai. Gitu ya. Baik, sekarang Pak Dar, kira-kira potensi atau peluang apa kira-kira yang dimiliki Pak Dar ini agar mencapai tujuan siswanya Pak Dar bangkit kembali? Kira-kira peluang-peluang apa saja yang ada pada diri Pak Dar ini yang ingin disampaikan atau diterapkan dalam pelaksanaan belajar nanti kira-kira? Mungkin pertama saya mencoba untuk asesmen awal di sini dalam rangka Ya. memetakan Kebutuhan belajarnya itu ya. kebutuhan belajar itu. Mungkin harapan saya dengan memetakan di awal asesmen awal ini pola pengajaran saya Iya. itu akan berdampak kepada anak-anak semakin Hmm. bersemangat. Iya. Ini saya kira luar biasa kira-kira. Jadi sebelum pembelajaran, Pak Dar melakukan penilaian awal atau asesmen awal untuk memetakan kebutuhan belajar murid. Betul Pak Sen. Sehingga nanti pembelajarannya Pak Dar pas begitu ya? Iya. Waduh, luar biasa nih Pak Dar. Insya Allah dengan apa itu memberikan sebuah asesmen awal tadi, Iya. kan setiap anak mempunyai minat yang berbeda-beda, sehingga ketika saya bisa memetakan minat-minat itu sesuai dengan apa itu kebutuhan Kebutuhannya, siswa, iya. itu pembelajaran akan lebih menarik. Iya. Kalau sudah pembelajaran menarik, insya Allah menurut keyakinan saya anak-anak semakin bersemangat. Luar biasa nih Pak Itu Dar. yang pertama. Luar biasa ini. Dari peluangnya Pak Dar tadi, yang pertama akan melakukan asesmen awal. Kira-kira Pak Dar, apakah ada lagi sebuah angan-angan, sebuah peluang yang menuju pada bangkitnya kembali semangat murid untuk belajar itu Pak Dar? Setelah mungkin ide pertama tadi melakukan asesmen awal, mungkin yang kedua saya berpikir mencoba membuat sebuah media, Media yang menarik, media yang mungkin berdasarkan minat anak-anak itu. Iya. Luar Harapan biasa ini. saya media yang menarik sesuai dengan bakat minat anak Iya. akan membangkitkan sekali lagi motivasi untuk belajar. Dengan motivasi Bagus. belajarnya baik, Iya. motivasinya kuat, insya Allah nanti materi-materi akan mudah mereka serap. Iya. Dan berdampaknya sekali lagi harapan saya target yang sekarang ini mungkin saya nilainya 70, Iya. bisa meningkat sampai 90, bahkan bisa. Baik. Itu. Luar biasa. Jadi ada beberapa peluang yang rencananya mau dilaksanakan Pak Dar. Selain itu tadi Pak, kira-kira masih adakah peluang yang lain untuk membangkitkan semangat murid-muridnya Pak Dar tadi agar lebih bergairah lagi semangat belajar? Mungkin ini Pak Seni. Awal ya saya ada asesmen awal, kemudian media yang menyenangkan berbasis murid, minat murid dan kebutuhannya. Yang ketiga mungkin ini. Saya mencoba membuat sebuah proses pembelajaran yang menyenangkan. Iya. Mungkin yang Maksudnya metodenya ini Pak Dar? ya metodenya yang menyenangkan. Kalau bisa saya singkat menggunakan Python, benar. Iya. pembelajaran inovatif, kreatif, dan Menyenangkan. Betul. Kalau begitu dari peluang-peluangnya Pak Dar tadi, rencana aksi yang mungkin akan dilakukan Pak Dar untuk mengatasi minat belajar siswa yang menurun tadi sehingga bergelora lagi, bersemangat lagi. Jadi rencana aksinya Pak Dar apa kira-kira? Pastinya ini. Insya Allah
Saya akan mencoba 1 minggu. Saya akan melakukan sebuah metode tadi asesmen awal. Ya, rencananya itu asesmen awal ya, pasti 1 ya. Ya. Kemudian Asesmen awal ya. itu saya akan coba terapkan sambil melanjutkan ke teknik yang kedua, yaitu membuat media. 1 asesmen awal, 2 media pembelajaran. Pembelajaran yang menarik, jelasnya seperti itu. Rencana artinya Pak Dar ke depan ini. Kemudian yang ketiga apa itu pembelajaran yang menyenangkan. Kalau bisa saya singkat adalah Baik. Iya. pembelajaran aktif, kreatif. Baik. Seperti itu. Saya kira ini luar biasa ini Pak Dar sudah ya menemukan langkah-langkah strategis untuk mengatasi permasalahan siswa di kelas tadi Pak Dar. Sebagai wujud dari tanggung jawab kita Pak Dar, komitmen kita bersama, kira-kira nanti dapat kita lihat hasilnya ini membutuhkan berapa waktu lamanya nih Pak Dar kira-kira? Insya Allah 1 minggu ini saya akan mencoba tuntaskan. Saya coba untuk 1 minggu. 1 minggu Pak Dar ya? Iya, insya Allah. Bisa ya? Betul, insya Allah saya akan mencoba dan harapan saya juga berkolaborasi. Iya, karena saya juga ingin mengetahui ya nanti hasilnya bagaimana di perkembangan proses yang dilakukan Pak Dar di lapangan nanti. Siap. Nah, dalam mensukseskan rencananya Pak Dar ini, kira-kira Pak Dar akan minta bantuan siapa? Kalau saya pandang cocok itu salah satunya pertama Pak Maskur. Pak Maskur. Beliau guru seprofesi dengan Oh iya. Kemudian yang perempuan adalah Bu Nuri. Beliau juga profesinya adalah guru PAI. Baik. Oke. Alhamdulillah Pak Dar. Saya menunggu selama 1 minggu ke depan dan semoga apa yang direncanakan Pak Dar tadi dengan langkah-langkah strategis mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan sampai jumpa pada 1 minggu ke depan Pak Dar ya. Terima kasih Pak Zaini telah memberikan banyak sebuah motivasi. Iya. Ya. Sama-sama Pak Dar. Luar biasa. Tak apa-apa Pak, saya bangga loh. Saya juga senang ngobrol-ngobrol dengan Pak Dar ini. 2 minggu lagi saya kebijakan lagi. Oh iya. Sambil kopi boleh apa Pak Dar? Nyantai saja ya. Oke. Terima kasih. Terima Terima kasih Pak Zaini. Wisna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Pak Zaini, Ya, Bu. tadi hasil dari pengamatan saya yang kucing dengan Pak Zaini dengan Pak Darmadi ya. Yang saya tanyakan hari ini Pak Zaini, apa yang sudah dilakukan ya Pak Zaini ketika saat melakukan coaching tadi ya Pak Zaini sudah melakukan coaching Ya. ya. Nah, kira-kira yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Pak Zaini tadi sudah tercapai Pak? Iya. Jadi kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan adalah presence yang tadi saya berusaha semaksimal mungkin untuk hadir penuh sepenuh hati, sepenuh jiwa saya pada proses coaching tadi dengan salah satu indikator saya mendengarkan, saya memahami dan menggali beberapa permasalahan yang ada pada diri Pak Dar dan saya tindak lanjuti dengan memberikan pertanyaan yang berbobot walaupun di fokusnya adalah di present. Dan alhamdulillah Pak Dar tadi sudah dapat berdaya, sudah menemukan solusinya sendiri. Pak Zaini, ini sebagai data saya sudah melihat alur depannya sudah tertata rapi dari mulai tujuan, dari mulai identifikasi ya, kemudian membuat rencana aksinya itu sudah kelihatan dengan pertanyaan yang sangat berbobot. Saya sudah lihat tadi pertanyaan berbobot sehingga mampu menggali potensi-potensi sampai berapa tadi itu ya. Kemudian
Pak sudah sampai pada tahap ini, rencana aksi sudah ya. Kemudian yang terakhir itu Pak Zaini sudah sangat aktif waktu itu ya, antara yang terima kasih, Bu. Koje membuat solusi-solusi yang terbaik ya untuk permasalahan di pembelajaran. Ya, tadi saya sudah mencatat tadi ada 4 yang bisa dikembangkan. Yang pertama itu metode yang menggunakan asesmen awal, kemudian membuat media, kemudian membuat metode menyenangkan baik berbagi ya. Nah, itu adalah hasil dari data ya Pak. Ya, terima kasih Bu. Ini Pak Zaini sudah fokus pada area yang dikembangkan. Pertanyaannya juga sangat berbobot sehingga Koje mampu untuk mengembangkan dari permasalahan menjadi yang permasalahannya, sehingga mengembangkan solusinya tadi. Sudah digali sama Pak Zaini selaku coach ya. Seperti itu. Jadi Pak Zaini untuk ini kompetensi apa lagi? Ini tadi kan kompetensi yang pertama Pak Zaini kembangkan adalah present ya. Present saya sudah melihat, kalau present itu kalau sudah kehadiran penuh, ini apa yang menjadi permasalahan Koje bisa ditangkap langsung sama Pak Zaini ya, bisa ditangkap langsung seperti itu. Nah, kira-kira untuk yang dikembangkan ya, untuk coaching yang barusan dilakukan dan yang akan datang, kira-kira apa yang lebih dikembangkan lagi oleh Pak Zaini? Ya, sebenarnya sasaran saya yang ingin saya kembangkan ke depan itu keseluruhan dari kompetensi coaching. Namun yang menurut saya yang kedepannya nanti saya akan mengembangkan itu dulu, yaitu tentang mengajukan pertanyaan yang berbobot pada coaching. Karena saya pikir dengan kekuatan pertanyaan yang berbobot ini nanti akan mampu untuk menggugah, untuk mengeksplorasi seluruh potensi yang ada pada diri coaching nantinya. Insya Allah itu yang ingin saya rencanakan ke depan. Ya, oke Pak Zaini, untuk sementara sampai di sini dulu. Barangkali nanti ada coaching lagi ya. Ya, seperti saya itu juga mohon mohon bantuan jenengan untuk refleksinya Bu, untuk mengamatinya ya. Terima kasih Pak Zaini. Terima kasih. Sama-sama Bu, terima kasih. Assalamualaikum.